Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir saat ini, keluarga juga saudara-saudara kita semuanya, dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat ke-89, yaitu surat Al-Fajr, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashar wasyafa'i wal watr. Ada huruf waw atau waw di awal ayat. Waw di sini berarti adalah waw sumpah. Dalam kaidah Arab disebut dengan sebutan waw lil qasam. Maka kalau kita bersumpah dengan menyebut pencipta kita, maka kita bersumpah dengan bahasa Indonesia demi Allah. Tapi dalam bahasa Arab ada huruf waw sebelum Allah, yaitu wallahi. Selayaknya lah kita bersumpah demi pencipta kita. Tapi di ayat-ayat ini Allah bersumpah demi ciptaannya. Maka ulama atau jumhurul mufassirin mengatakan, jika sesuatu yang telah Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu sungguh sangatlah istimewa. Dan kita sebagai hambanya agar lebih perhatian kepada apa yang telah Allah jadikan sumpah. Yang pertama, wal fajar, demi fajar. Maka dari waktu 24 jam ada waktu yang istimewa, diantaranya adalah di saat fajar. Fajar itu berarti subuh, tapi di Quran bukan hanya disebut fajar dan subuh, tapi disebut juga dengan falak. Allah jadikan sumpah. Maka waktu subuh waktu yang sungguh sangat barokah. Bahkan Nabi pernah mengingatkan kepada putrinya yang sedang asyik tidur-tiduran setelah subuh. Beliau mengatakan, bangunlah dan hidupkanlah waktu subuh, karena Allah sedang membagi-bagikan rezeki hambanya antara subuh sampai masuknya waktu syuruk. Maka apabila harus terpaksa tidur subuh, maka tunggulah waktu syuruk selesai, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Nabi pernah berdoa untuk mereka yang menghidupkan waktu subuh dengan banyak kegiatan tidak tidur. Dengan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Maka waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Maka kita menghidupkan pagi itu dengan banyak ibadah kegiatan,
insya Allah masuk ke dalam golongan kriteria manusia-manusia yang diberkahi sesuai dengan sabda dan doanya Rasulullah. Kedua, di ayat yang kedua Allah berfirman, walayalin ashar. Layal itu bentuk jamak, layal itu bentuk banyak dari kata lailah. Lailatun atau lailah artinya adalah malam. Hanya saja malamnya cuma satu malam. Tapi di ayat ini Allah katakan layal, yang berarti adalah malam-malam. Ashrin berarti 10. Maka terjemahannya adalah demi malam-malam yang 10. Bedakan antara malam ke-10 dengan malam yang 10. Kalau malam ke-10, maka malamnya cuma 1, yaitu ke-10. Tapi kalau malam-malam yang 10, berarti jumlah malamnya 10. 10 hari atau 10 malam yang Allah jadikan sumpah, terjadi perbedaan ulama tafsir dalam menafsirkan. Yang pertama ada pendapat 10 malam pertama Muharram. Yang kedua pendapat 10 malam pertama Ramadan. Yang kedua pendapat 10 terakhir Ramadan. Tapi jumhur atau kebanyakan ulama tafsir menyatakan 10 malam di sini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang bertepatan insya Allah hari Sabtu tanggal 8 Juni sampai Senin tanggal 17 Juni yaitu 10 Zulhijjah adalah hari-hari yang sangat istimewa yang telah Allah jadikan sumpah. Ketiga, ayat yang ketiga Allah berfirman, wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Ulama sepakat dikaitkan dengan yang kedua tadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka demi yang ganjil yaitu 9 Zulhijjah adalah jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah, dan kita yang tidak haji disunahkan untuk puasa di hari Arafah. 9 itu angka ganjil, maka hari Arafah adalah hari yang telah Allah jadikan sumpah, sungguh sangat istimewa. Wasyafa'u berarti adalah genap. Ulama tafsir mengatakan genapnya maksudnya di sini adalah 10 Zulhijjah. Maka jamaah haji melempar jumroh, kita yang tidak berangkat haji menyembelih hewan kurban. Maka kalau disusun dari pertama wal fajar, demi waktu subuh hari Idul Adha, maka berangkat sholat Idul Adha menuju masjid atau lapangan disunahkan tidak makan dan minum, kita berpuasa sampai khotib turun dari khutbahnya, dan setelah Idul Adha kita diperintahkan membatalkan puasa. Dan makanan berat yang paling utama setelah kita berpuasa sampai khotib turun dari mimbarnya adalah dengan daging hewan kurbannya. Maka fajar atau pagi di sini maksudnya adalah pagi di hari raya Idul Adha. Ayuhal muslimun, ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Jangan dikatakan hadis ini dhaif. Hadis ini sahih, rawahu Imam Al-Bukhari. Nabi Muhammad bersabda, "Ma min ayyamil amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hazil ayyam, yakni ayyamul ashar." Ada hari-hari yang sangat Allah istimewakan. Ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk ibadah. Barang siapa yang beribadah di hari-hari ini sangat Allah cintai, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka pulang dari masjid ini, segeralah menuju kalender. Lingkari hari Sabtu 8 Juni, itu tanggal 1 Zulhijjah, sampai Senin 17 Juni insya Allah tanggal
10 Zulhijjah, maka ibadah di hari-hari itu mulai 8 Juni hari Sabtu sampai Senin tanggal 17 Juni adalah hari-hari yang jika ibadah sungguh sangat Allah cintai. Kedua, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah? Ada sahabat bertanya, apakah orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah pahalanya bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Maka yang beribadah mulai Sabtu 8 Juni sampai Senin tanggal 17 Juni, ibadah di hari itu bukan hanya ibadah di hari-hari yang sangat Allah cintai, bahkan ibadah di hari-hari itu bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Nabi melanjutkan, illa kharaja binafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai'. Orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah hanya bisa dikalahkan dengan mati syahid. Maka tidak ada kata lain kecuali perbanyak ibadah. Baca Quran ibadah, sholat sunnah ibadah, umroh haji ibadah, puasa ibadah. Maka ulama sepakat puasa mulai 1 Zulhijjah itu adalah bagian sunnah. Selama ini kita tahunya puasa hanya sehari menjelang Idul Adha, yaitu Arafah. Tapi mulai saat ini ulama sepakat bolehnya puasa mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Orang yang puasa badannya sehat. Ada pintu sorga khusus buat puasa namanya Royan. Orang yang rajin puasa, maka puasa menjadi syafaat atau pelindungnya dari panasnya matahari padang mahsyar. Orang yang rajin puasa, maka jin tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Pahala ibadah rata-rata mentok di angka 700 kali lipat. Ada pahala lebih dari itu, yaitu puasa. Orang yang puasa, doanya Allah ijabah. Pahala ibadah seiring dosa kita bisa dicuri sama orang lain. Pahala sholat, sedekah, umroh, haji bisa. Tapi ada amal ibadah yang tidak bisa pahalanya dicuri oleh orang lain, hanya milik Allah, yaitu puasa. Orang yang puasa meredam syahwat, melatih kesabaran. Orang yang rajin puasa bisa membuat kita jaminannya adalah sehat walafiat. Dan orang yang berpuasa tidak ada kata lain, jika diiringi dengan sedekah, jenguk orang sakit dan mengantar jenazah, wajib baginya masuk surga. Maka saya berharap diri saya berusaha mulai puasanya tanggal 1 Zulhijjah. Ayuhal muslimun, ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Sahih Muslim, dalam bukunya Sahih Muslim, Nabi bersabda, idza daqalatil asyru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'a. Jika sudah masuk tanggal 10, jika sudah masuk tanggal 10 pertama Zulhijjah, yaitu Sabtu tanggal 8 Juni, salah seorang di antara kita ingin berkurban. Saya ulangi 2 kali. Jika sudah masuk tanggal 10 pertama Zulhijjah atau mulai Sabtu 8 Juni dan di antara kita ingin berkurban, maka janganlah potong kukunya dan juga potong bulunya. Hadis ini bukan dhaif, hadis ini sahih. Tapi larangannya bukan larangan haram. Maka apabila di antara kita sudah membeli hewan kurban, kemudian kita potong kuku dan bulu kita, maka tidak berdosa. Hanyalah makruh, afdolnya, baiknya tidak potong kuku dan juga tidak potong bulu. Tujuannya adalah menyamakan mereka yang berangkat haji. Ketika pakai kain ihram, tidak boleh memotong kuku dan bulu. Dan yang kedua, tujuannya adalah biar sekujur tubuh kita diharamkan Allah dari sentuhan api neraka,
seiring dengan hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Di jalan banyak spanduk, tulisannya hewan kurban, hurufnya qaf, ro, ba, koroba, yakrobu artinya dekat. Kalau ada yang tanya dan melihat spanduk di jalan tulisannya kurban artinya dekat, maka kita beli domba, maka kita beli kambing, maka kita beli sapi, kita beli kerbau atau onta, tujuannya biar kita sama Allah dekat. Semua manusia beribadah kepada Allah tidak menambah kekuasaan Allah. Saya ulangi lagi, semua manusia di muka bumi beribadah kepada Allah tidak menambah kekuasaan Allah. Dan ketika manusia bermaksiat, semua manusia di dunia tidak mengurangi kekuasaan Allah. Maka kita membeli hewan kurban bukan untuk Allah, tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Kebaikan apapun bukan buat Allah, kebaikan apapun tujuannya adalah untuk kita sendiri. Maka kita membeli hewan kurban tujuannya adalah biar kita sama Allah jadi dekat. Suratnya Al-Kautsar ayatnya kedua, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di spanduk-panduk jalan selalu menampilkan ayat ini di ayat yang kedua, fasholli li rabbika, maka sholatlah niatnya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ada pendapat ulama, sholat yang dimaksud di sini adalah sholat Idul Adha, dengan dalil di kalimat berikutnya, fasholli lirabbika wanhar. Wanhar artinya adalah menyembelih hewan kurban. Maka binatang itu akan tercatat sebagai hewan kurban jika kita nyembelihnya setelah sholat Id. Apabila menyembelihnya sebelum sholat Id, maka hanya seperti daging biasa. Dari ayat itulah maka ulama sepakat, kecuali Imam Hanafi, menghukumi kurban adalah sunnah muakkadah, ditekankan. Imam Hanafi mengatakan, cuma beliau mengatakan kurban bukan sunnah tapi hukumnya adalah wajib. Maka apabila bapak dan ibu semuanya jamaah mengatakan dalam dirinya, kalau saya punya keinginan dan keinginan saya terkabulkan, dimudahkan, maka saya akan membeli hewan kurban. Tiba-tiba keinginannya dia diijabah, maka berkurban bukan lagi sunnah tapi hukumnya wajib karena dia sudah bernazar. Kedua, apabila orang tua mengatakan kepada anaknya, apabila bapak masih hidup maka bapak akan berkurban. Apabila bapak sudah tiada dan bapak ada rezeki peninggalan warisan, maka diniatkan untuk kurban. Tiba-tiba bapaknya sudah meninggal dunia, maka anak berkurban untuk bapaknya bukan sunnah tapi wajib. Maka kurban akan menjadi wajib dengan dua. Yang pertama nazar, yang kedua wasiat. Keutamaan kurban: jagal sebelum menyembelih hewan kurban, menggali tanah, tujuannya untuk tempat darah. Nabi bersabda dalam hadis rawahu Imam Hakim dan Abu Daud. Beliau mengatakan kepada Fatimah putrinya, ya Fatimah, qumi ila udhiyataki fashhadiha fa inna awwali qatra taqturu min damiha ayaghfiru laki ma salafa min dzunubiki. Wahai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah hewan kurbanmu ketika disembelih. Maka bapak membeli hewan kurban, kurbannya disaksikan, itu adalah afdol, bukan sunnah, afdolnya disaksikan. Nabi mengatakan tetesan-tetesan darah hewan kurban
masuk ke dalam lubang. Sebelum tetesan darah hewan kurban masuk ke dalam tanah, Nabi mengatakan, dosa-dosamu sudah Allah ampuni. Maka kita membeli hewan kurban seharga 3 jutaan untuk 1 ekor kambing, tanpa disadari menggugurkan dosa-dosa masa lalu kita. Kedua, bikuli sya'rotin hasanah, setiap hewan kurban bulunya bernilai pahala ibadah. Ketiga, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Orang yang berkorban nanti di hari kiamat, tanduk, bulu dan kuku kurbannya akan menjadi saksi dan penolong di hari kiamat. Maka ketika kita berkorban, kambing, domba dan sapi kita itu akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Bahkan Nabi menegur orang yang punya kelebihan rezeki tidak mau berkorban dengan dalil fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dekati tempat sholat Idul Adha. Dibenci, dimurkai, tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Terakhir, 10 pertama bulan Zulhijjah. 1. Jamaah haji mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang mengucapkan jamaah haji. Kita yang gak haji ucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Kapan mulai takbiran? Beda dengan 1 Syawal. Takbirannya Idul Adha mulainya pagi hari Arafah. Maka masjid ini imamnya memulai takbiran, saya sarankan di tanggal 9 Zulhijjah. Insya Allah H-1 menjelang Idul Adha setelah sholat subuh. Maka ini bukan perkara bid'ah, disepakati oleh ulama. Maka takbirannya dimulai yaitu pagi hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang penuhi panggilan engkau. Labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu kecuali engkau. Innal hamda, pujian, wa ni'mata, kenikmatan, laka wal mulk, kekuasaan hanya milik engkau. Sama artinya. La ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar walillahil ham, pujian hanyalah milik Allah. Jadi talbiyah dan takbir beda lafaz, arti sama. Sama-sama mengagungkan kebesarannya Allah. Tapi jamaah haji wukuf di padang Arafah, mereka baca talbiyah. Tapi uniknya malaikat mengatakan, jamaah haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Di atas langit malaikat mengatakan la labbaik wala sa'daik, tidak ada labbaik, tidak ada sa'daik, karena kalian berangkat haji dengan uang haram. Maka berapapun uang ibadah haji akan Allah terima, hajinya akan mabrur selama uangnya halal, dan uangnya haram tidak akan meraih haji yang mabrur. Malaikat mengatakan la labbaik wala sa'daik. Sebenarnya masih banyak yang perlu saya sampaikan, seperti apa dahsyatnya hari Arafah, seperti apa dahsyatnya tentang kurban, tapi keterbatasan waktu. Yang terpenting adalah kita sama-sama meningkatkan ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semangat puasa mulai 1 Zulhijjah, semangat bertakbir di pagi Arafah, dan ada lebih rizki, semangatlah berkurban. Semoga Idul Adha tahun ini Idul Adha yang terindah dan terbaik dalam diri kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah wardallahumma an arba'atil khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana 'alan nabil adnan ahyina 'alal qur'an wa amitna 'alal qur'an wa najjina minan nirani bi hurmatil qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura. Allahumma a'izal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.